Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel teman-teman. Jumpa lagi di channel Vera Kursus Mengemudi. Nah, kali ini berjumpa lagi di vlog mengemudi. Ketika kita berkendara, kita wajib melihat lampu sein pengendara lain. Oke teman-teman. Jadi teman-teman, perhatikan ketika berkendara kita tidak boleh mengikuti mobil yang lagi sedang parkir. Oke, jadi kalau ada kendaraan yang parkir, teman-teman bisa memanuver setir putar ke kanan. Oke, berhasil. Dan perhatikan jalan yang kita tuju. Pahamilah jalan teman-teman. Tidak boleh kita melihat satu objek saja, tetapi gerakan mata teman-teman harus liar. Jadi teman-teman perhatikan arah panah yang sudah saya gambarkan ini. Ketika kita mengemudi, kita harus bisa melihat 3 arah panah ini, yaitu dari atas, tengah, dan bawah. Jadi keseluruhan yang ada di depan kita wajib melihatnya dengan cara kita mengamati atau kita scan setiap jalan, sehingga kita bisa mengantisipasi resiko-resiko apa saja yang akan terjadi. Dan teman-teman, di depan saya ini ada motor ya, jadi saya tetap berkendara dengan menjaga jarak aman saya. Jadi kita tidak boleh terlalu mepet. Usahakan teman-teman harus kelihatan ban motor ya, seperti yang ada di video saya ini. Jadi teman-teman tetap harus perhatikan juga ya setiap kendaraan-kendaraan yang melintas tiba-tiba atau memang memotong jalan secara tiba-tiba. Teman-teman harus bisa melihatnya dari jauh ya teman-teman, jangan nanti dekat baru kita antisipasi. Nah, itu salah besar loh teman-teman. Nah, di video saya ini teman-teman, saya lagi berkendara. Kebetulan ini perempatan. Jadi ketika perempatan kita harus mengurangi kecepatan terlebih dahulu dengan menginjak rem dan kopling. Setelah itu kita maju perlahan-lahan teman-teman. Karena memang resiko perempatan itu sangat besar untuk terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman berhati-hati kalau perempatan. Usahakan teman-teman melihat kiri, kanan, depan, dan belakang. Dari belakang kita bisa melihat kaca spion ya. Usahakan kita bisa menengok kiri, kanan, depan, dan belakang. Teman-teman jangan sampai teman-teman berkendara itu menghayal, apalagi dalam kondisi macet seperti yang ada di video saya ini. Teman-teman harus bisa jaga jarak aman, dikarenakan karena setiap kemacetan pasti itu mengundang resiko kecelakaan. Teman-teman harus bisa menjaga jarak aman. Gunanya kenapa? Supaya tidak terjadi tabrakan beruntun ya. Jadi teman-teman harus tetap waspada. Di sana ada motor yang lagi keluar dari lorong ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, sekarang ini ada ibu-ibu yang lagi nyalakan lampu sein kanan. Teman-teman berhati-hati. Jangan sampai teman-teman itu lupa akan berhenti. Jangan teman-teman lupakan itu, karena setiap berhenti teman-teman harus merespon dengan mengurangi kecepatan terlebih dahulu, kemudian teman-teman menginjak kopling. Setiap pertigaan teman-teman harus hati-hati. Nih, misalkan dia buka pintu tiba-tiba, kita harus perhatikan teman-teman. Setiap pertigaan, lorong, persimpangan, teman-teman harus hati-hati, selalu tetap waspada. Kita tidak boleh berkendara itu tegang, panik, takut. Kita harus tetap fokus teman-teman ya. Ini lagi perempatan, kita tetap pelan-pelan. Tuh ada ibu-ibu ya,
Jadi ini ada kendaraan yang lagi parkir. Usahakan kita bisa kontrol ya dengan menghindar. Berarti menghindar itu putar setir ke kanan. Jadi seperlunya saja menghindar, jangan terlalu banyak-banyak. Di sini ada perempatan lagi. Kita harus pelan-pelan ya teman-teman karena berpapasan dengan kendaraan lain. Oke. Teman-teman bisa menyimak ya dari video ini supaya teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan setiap pertemuan kursus mengemudi. Jangan sampai teman-teman ada kata, nah saya lupa. Padahal setiap harinya teman-teman itu selalu diberikan arahan. Oke teman-teman, di sana ada lagi mobil box yang lagi parkir. Nah, jadi ketika mobil box itu parkir, teman-teman jangan lewat di sebelah kirinya. Jadi teman-teman harus menghindari mobil itu. Usahakan teman-teman bisa lewat di samping mobil box itu. Nah, sekarang kan ada mobil merah yang lagi lewat. Jadi saya perlu berhenti dulu teman-teman. Perlu berhenti sejenak, kemudian saya melanjutkan kembali perjalanan saya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Jadi di sini ada mobil box. Saya mau menghindar, berarti saya perlu putar setir ke kanan. Kemudian saya luruskan kembali. Teman-teman pindah lajur ke kiri lagi. Nah, ternyata saya mau belok. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya, di sini lagi ada mobil yang sedang parkir. Jadi teman-teman harus bisa menguasai feeling pada saat berkendara. Jangan sampai kita mengikuti. Nah, jadi cara yang benar yaitu menghindar ke kanan. Jangan sampai kita mengikuti kayak tadi ya, contohnya. Oke. Teman-teman, di sini perempatan wajib injak kopling dan rem. Perhatikan kiri dan kanan. Tuh, kita perlahan-lahan ya teman-teman karena ada mobil. Oke, pertigaan. Kita pelan-pelan ya karena memang ini di kompleks. Jadi teman-teman, dalam mengemudi ada 5 sikap pengamatan. Poin pertama adalah search untuk pengamatan pada area sekitar. Panduan pertama yang harus dilakukan pengemudi ketika mengendarai mobil adalah dengan melakukan pengamatan pada area sekitarnya. Dalam artian, pengemudi harus mengetahui apa yang ada di sekelilingnya ketika mengemudikan mobil. Dengan begitu, pengemudi bisa secara efektif memperkirakan segala kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Sebagai contoh, ketika mobil yang dikendarai disalip oleh angkutan kota dari sebelah kanan, maka pengemudi bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. 2. Identify terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Setelah mengamati tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Dari sini, pengemudi juga bisa memperkirakan bahaya, seperti apa yang bisa membahayakan perjalanan. Contoh sederhananya, ketika telah mengidentifikasi bahwa yang menyalip dari sebelah kanan adalah angkutan kota, pengemudi bisa memperkirakan cara mengemudi yang bisa dilakukan untuk menghindari resiko. Ketiga, predict sebagai antisipasi untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Pasca melakukan identifikasi, prediksi menjadi hal selanjutnya yang harus dilakukan pengemudi. Sebab dengan melakukan prediksi, pengemudi bisa melakukan antisipasi untuk menghindari hal yang tak diinginkan yang bisa terjadi di jalan.
Semisal disalip oleh angkutan kota dari sebelah kanan. Cara mengemudi aman adalah dengan mengurangi kecepatan kendaraan. Karena angkutan kota punya kebiasaan menepi secara tiba-tiba untuk mengangkut atau menurunkan penumpang. Keempat, decided. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, pengambilan keputusan bisa dilakukan setelah melewati 3 tahapan di atas. Harapannya, pengemudi bisa memutuskan hal yang tepat berdasarkan analisa yang telah dilakukannya. Dengan begitu, perjalanan pun bisa dilanjutkan dengan aman. Ilustrasinya, pengemudi mungkin akan memutuskan untuk memberi jalan angkutan kota yang menyalipnya dari sebelah kanan, untuk kemudian membuntutinya dari belakang. Hal ini diputuskan karena bila bertahan di lajur kiri jalan, angkutan kota sering tiba-tiba menepi untuk mengangkut atau menurunkan penumpang. Dengan memutuskan membuntuti angkutan kota tersebut setelah disalip, pengemudi memiliki kesempatan untuk menyalipnya kembali bila memungkinkan. Misalnya ketika angkutan kota tersebut menepi. 5. Execution ya. Setelah melakukan berbagai analisa, melakukan eksekusi adalah hal yang terakhir yang dilakukan setelah melakukan berbagai analisa di atas. Setelah menganalisa berbagai kemungkinan di atas, dalam kasus ini pengemudi akan memutuskan untuk mengambil lajur yang sama dengan angkutan kota yang baru menyalipnya. Kemudian, ketika ada kesempatan, pengemudi akan mencoba menyalip angkutan kota tersebut yang punya kebiasaan menepi untuk mengangkut dan menurunkan penumpang. Oke teman-teman, semoga pengetahuan cara mengemudi aman ini bermanfaat.